Lupa. Aku. Telepon Bang Dena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ala alihi wa ashabihi wa mawala. Jemaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya akan membacakan susunan acara Tasawuf Performance Sabtu 5 Oktober 2024. Bertepatan atau rangkaian kegiatan pada hari ini salat subuh berjemaah dan doa juga zikir dan sudah kita laksanakan. Kemudian pembukaan yang membaca basmalah. Agenda berikutnya pembacaan Al-Quran oleh Ananda Ubaidillah dan juga Ananda Fadil, Bapak Haji Iman Sulaiman STMF. Setelah itu akan ada penyerahan sertifikat bersama yang langsung akan disampaikan oleh Ketua Performance dan Pertama. Kami ingatkan bahwasanya ada kegiatan bazar yang mana jamaah untuk mendapatkan voucher belanja bertukarkan dengan berbagai macam dagangan yang telah disediakan di depan masjid Al-Ilah. Dan juga nanti akan ada door prize yang mana setelah ada pertanyaan yang langsung akan dilontarkan oleh Bapak Profesor Dr. Budi Setianto, yang barang siapa yang bisa menjawab insyaallah akan mendapatkan hadiah door prize dari kami. Langsung saja untuk menghemat waktu kita acara yang pertama yaitu membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari
Ketua Masjid Darul Ni'mah, yakni diwakili oleh Bapak Insinyur Haji Ali Purnomo. Atas waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. La syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Budi Setianto, yang sama-sama kami hormati Bapak Ahmad Sulaiman, Pak Dr. Haji Sri Sudadi, yang kami hormati para ketua RW, para anggota RMK, Kelurahan Makassari, dan jamaah rombongan Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersilaturahim, menuntut ilmu di Masjid Darul Ni'mah yang sama-sama kita cintai ini. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kita senantiasa diberikan kesehatan, agar kita senantiasa diberikan semangat untuk terus menuntut ilmu dimanapun kita berada. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama dengarkan apa yang menjadi materi dari pembicara kita. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentang kesehatan untuk terutama nih lansia nih, sepertinya. Saya ada yang tanya tadi, Pak Budi umurnya berapa? Oh, saya masih 47. Kalau pakai kopiah, kalau dibuka 74. Jadi itu sesuatu yang umur ini kok ya berjalan terus. Dan kalau makin tua, rupanya makin rapuh. Karena Pak Yordan itu udah duduk ya Pak Yordan ya. Dulu kami masih muda, jalan-jalan di situ di sana-sana gitu. Sekarang kok rasanya kok baru dari duduk berdiri saja kakinya kok udah sakit ini. Jadi ini kita harus semakin mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Tentu saja kesehatannya harus kita jaga. Saya bercerita tentang kesehatan itu selalu mengingatkan pada kata sehat, SEHAT. Itu adalah panca usaha dari Yayasan Jantung. Kelihatannya sederhana, SEHAT. Ini dulu dicetuskan oleh Profesor Budi Darmono dari Semarang, dari Universitas Diponegoro, didedikasikan kepada Yayasan Jantung untuk pengingat ini supaya kita jantung itu ternyata juga berurusan dengan makanan, tentang nutrisi. Jadi S-nya itu seimbang gizi. Departemen Kesehatan juga mengembangkan yaitu cerdik. Jadi kalau Bapak membuka Google, Bapak Ibu membuka cerdik Kemenkes, Kementerian Kesehatan, itu ketemu cerdik dan sehat itu isinya 11-12. Bedanya pada yang cerdik ada I-nya, yaitu istirahat yang cukup. Jadi rupanya mungkin kalau masih muda istirahatnya kurang nggak apa-apa ya, tapi kalau mungkin lansia ini istirahat yang cukup. Nah, pada sehat seimbang gizi itu Kementerian Kesehatan juga membuat penyuluhan kepada masyarakat berupa isi piringku. Jadi kan saya nggak usah membagikan apa itu, rumahnya zaman sekarang ini sudah bisa lihat sendiri. Kalau Bapak juga menulis isi piringku di YouTube atau di Google, itu ada piring. Wah, gitu ya. Piring ini dibagi dua. Yang separuh itu adalah berisi tentang sayuran dan buah-buahan. Jadi ibu bapak jangan lupa makannya itu dibayangkan, ini bisa dilihat di situ. Isi piringku separuhnya sayuran dan buah-buahan. Jelas ya Bapak ya. Jadi rumahnya kita dianjurkan untuk makanan sayuran dan buah-buahan, terutama di situ kan ada serat dan ada vitamin. Kemudian yang separuh apa? Yang separuh itu
Karbohidrat itu entah diisi nasi, kemudian bisa juga jagung, bisa juga kentang, ketela. Saya rasa kita sebaiknya mengajarkan kepada anak cucu kita nih tentang tidak hanya nasi nih. Kan kalau semua makan nasi, barangkali di tempat lain makanannya sebenarnya bukan nasi, barangkali jagung ya. Kalau di daerah sana atau di daerah Indonesia Timur ya, itu malah sagu yang paling timur. Macam-macam sebetulnya kita bisa memanfaatkan itu supaya kita tidak impor beras. Kita tidak mudah loh kita swasembada beras itu. Tetapi kalau kita masing-masing bisa alternatif real value makanan itu ada baiknya sehat, ada baiknya akan mengubah dari kita bisa swasembada beras dengan lebih baik karena kebutuhannya bisa di ini. Jadi bukan mereka yang sudah mempunyai makanan di dalam nenek moyangnya, sesuai dengan nenek moyangnya, sesuai dengan kebiasaannya, itu jangan dipindah ke beras, malah nanti kita berswasembadanya kurang ini dan kebutuhannya bisa diperluas. Itu karbohidrat. Kemudian lauk pauknya itu kan protein, itu bisa ambil dari tahu dan tempe, sehat. Barangkali hati-hati nih kalau lemak, makanan berlemak dan sebagainya, karena mungkin pilihan kita selain tahu tempe itu ikan dan daging yang warna putih. Mungkin itu pilihan. Kalau yang warna merah itu lebih banyak kolesterolnya. Saya rasa ini adalah pertimbangan-pertimbangan kita di dalam kita makan sehari-hari agar supaya sehat. Tadi kita teruskan bahwa rupanya E-nya ini yang nggak enak ini, enyahkan rokok. Wah, ini jadi ini diberi tanda ini penting ini gitu, terutama kepada anak cucu nih diajarin. Tapi kita kalau kita ngajarin ya kita sendiri juga sudah tidak merokok ya, barangkali itu hal-hal yang penting nih, karena ini faktor risiko, salah satu faktor risiko agar supaya jantungnya sehat. Sebetulnya yang dimasukkan jantungnya sehat itu adalah pembuluh koronernya. Pembuluh koronernya itu tidak menyempit. Pembuluh koronernya ini kalau menyempit keterlaluan, nah itu harus dipasang ring. Barangkali di sini juga sudah ada yang dipasang ring juga, karena pembuluh darahnya mampet begitu, karena ada kerak-keraknya dari kolesterol dari lemak darah. Nah ini yang kalau tidak memperhatikan mengenai masalah nutrisi dan sebagainya, nanti umur muda sudah serangan jantung. Ini harus diajarkan juga kepada anak-anak
kita, cucu-cucu kita, agar supaya dalam kehidupan sehari-hari sehat. Sebetulnya masalah pembuluh darahnya kan tidak hanya jantung. Kalau jantung menyempit, namanya serangan jantung atau infark. Tetapi kan pembuluh di seluruh tubuh. Kalau di otak namanya stroke. Jadi serangan otak itu namanya stroke, serangan jantung itu namanya infark. Jadi kalau memang kolesterol tinggi ini bisa menyerang semua pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah di ginjal ya jadi mengeluarkan kotoran-kotorannya, jadi bisa terganggu juga. Jadi ginjal, semoga kita semua sehat lah. Ya, ini hal-hal yang mulai dari penyakit rokok tadi dan dampaknya sebagai risiko terhadap pembuluh darah. Oleh karena itu ini harus diperhatikan. Terus waduh, kalau gitu anak-anak muda lain lagi nih. Dan juga teknologi mengembangkan lagi bahwa rupanya ada rokok juga yang nggak kelihatan batangnya, tidak dihidupkan, bahkan zaman dulu apinya masih kelihatan, sekarang apinya udah nggak kelihatan, seperti kotak gitu kecil gitu. Ya, ini juga ada beberapa ibu-ibu juga, tetapi biasanya anak-anak muda, ya laki-laki, ya perempuan, malah asapnya kadang-kadang lebih gede lagi, lebih galak lagi. Kadang-kadang juga malah dipakai sebagai sesuatu yang menyenangkan begitu. Tetapi itu juga sebaiknya juga dihindari, karena itu juga di dalamnya ada nikotin dan sebagainya. Mungkin lebih diukur atau apa, tapi belum tentu. Belum ada yang menjamin bahwa itu sehat. Nah, ini hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat supaya kita menjadi sehat. Itu tentang enyakan rokok. Kalau di dalam cerdik itu enyakan asap rokok. Jadi rokok itu karena pintar juga mungkin departemen di sana, bukan rokok yang batangan, tapi asapnya ini. Jadi yang berasap ini tidak hanya seperti rokok itu, tapi ada sesuatu yang lain. Yang ini kita harus cerdik nih di dalam kesehatan. Seimbang gizi, enyakan rokok, hadapi stres. Kalau di dalam cerdik yang terakhir itu kelola stres. Jadi stres ini harus dikelola. Wah, ini rupanya saya boleh minum ya Pak ya. Mohon maaf, rupanya. Kalau waktu masih muda, kayaknya enggak, cepat kering. Jadi tentu kalau hadapi stres ini, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya ilmu agama Islam ya sudah pasti tidak akan stres. Apalagi yang punya sanak keluarga yang disebut gus, atau ulama, atau santri, atau mereka yang punya sanak pendidikan di pondok pesantren dan sebagainya, pasti diajar tentang kesehatan, dengan lebih kesehatan dalam bidang mental. Bagaimana menghadapi kehidupan ini
di samping kesadaran manusia untuk mendekat kepada Yang Maha Kuasa, qalbu mu'mina baitullah, misalnya di dalam kalbunya orang mukmin itu singgasana Allah misalnya. Nah, itu kan bisa ditempuh dengan berzikir, sholat dan sebagainya. Itu suatu fondamen terhadap stres. Kemudian ikhlas, sabar dan syukur. Jadi ikhlas, sabar dan syukur adalah pendekatan sosial manusia kepada lingkungannya dengan dasar kejujuran sehingga dapat menjadi manusia yang baik. Nah, ini hal-hal yang saya rasa sebetulnya untuk ibu-ibu yang selalu hadir di masjid, sebetulnya ini sudah dengan sendirinya mentalnya tertata. Kan di samping zahir kan ada masalah batin. Bahkan zahir yang kasar yang kelihatan, sementara batin bisa jadi itu adalah sesuatu yang gaib. Nah, jadi manusia itu zahir, al-dhahiru dan al-batinu itu kan salah satu dalam Asmaul Husna. Ya, kira-kira nomor 64 atau 65 gitu. Sudah lupa. Waktu kecil kan hafal itu ya. Ya, zahir ya batin. Nah, ini yang saya rasa dengan ilmu zahir dan batin itu kita bisa menghadapi stres. Artinya kita mampu untuk menampung, mental kita ini mampu untuk menampung kesabaran misalnya, apapun juga. Itu kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu kan dalam pribadinya kan bahkan kesabarannya tak terbatas. Itu sesuatu yang luar biasa. Ini juga kita memiliki kemampuan bersyukur, artinya mampu untuk menerima apapun juga yang ada pada kita, mau sakit, mau kakinya ya, kok ya udah tua ini kok ya kakinya ada kekurangan, ya berarti kita harus juga bersyukur bahwa toh masih bisa menjalankan hidup. Demikian jadi kesehatan jantung ini juga berurusan dengan stres, ketakutan akan kehidupan dan sebagainya. Itu kan juga merupakan kecemasan dan itu merupakan bagian dari stres. Jadi ini harus kita hadapi, kita kelola. Terutama kalau bapak-bapak ibu-ibu sudah menjalankan keberagamaan ini, sudah punya sertifikat ini, sertifikat bebas daripada stres. Nah, SEHA hanya adalah awasi tekanan darah, kemudian gula darah, kemudian lemak darah. Ini jangan lupa, apalagi
sudah sepuh ini. Jadi orang-orang yang sudah tua itu penyakitnya pada nongol. Beda dulu kita masih muda ya, Pak Yordan ya. Kita masih muda kayaknya nggak sakit tuh ya. Itu ketika sudah tua Pak Budi ada darah tinggi. Ya, ada. Pak Budi kolesterolnya normal apa enggak? Ya, ada juga kolesterol. Gula darahnya ya sedikit naik kok sedikit-sedikit. Iya, rupanya saya minum obat juga. Jadi seperti juga bapak-bapak, walaupun kalau dokter itu malah kadang-kadang kalau kita dilakukan vaksinasi atau kita berobat ke dokter, terus saya juga berobat juga ke dokter ya, pasti usianya dokternya murid saya kan di mereka. Ya murid saya S2 itu ada murid saya S2. Ya murid saya ada S2, S3, S1. Ini tekanan darahnya tinggi. Aduh, saya minta maaf nih, lupa minum obat. Kalau dokter itu kan suka malah kadang-kadang nekat ini, nekat berani. Kalau sama pasiennya kan harus ini, tapi kalau diri sendiri kan, nah ini yang tidak benar ini. Jadi ini kita terus terang bahwa, jadi saya bisa mengerti kenapa orang-orang ini tidak mengikuti petunjuk dokternya, karena sebagai manusia, kalau saya sebagai pasien itu juga ternyata juga banyak tidak benarnya juga. Mengakui, tapi ini bukan menjadi contoh. Jadi ini kita deklarasikan. Ini Pak Budi jangan menjadi contoh. Yang menjadi contoh tentu dokter daripada bapak-bapak ibu sekalian mengikuti petunjuk dokter. Lah saya kan dokter, maka saya gurunya dokter lah. Jadi kadang-kadang ya sudah, kadang-kadang teratur minumnya, tapi pada suatu saat memang lupa itu. Kalau itu, aduh, orang tua ini kok ya lupa juga. Pak Yordan lupa nggak, Pak Yordan? Suka lupa nggak? Iya, sama ini. Jadi ini adalah kenyataan. Saya kalau ngaca ya udah keriput, rambutnya ya udah pada putih semua, bahkan sudah jarang juga kurang. Kalau gitu ini harus ya selalu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi awasi tekanan darah. Berarti sering dikaitkan dengan rasa asin, betul ya? Jadi hendaklah dikurangi asinnya. Ya kan, sederhana kan, asin. Kalau gula apa? Ya manis, dan itu kencing manis atau diabetes. Jadi awasi juga ini gula darah. Tapi saya orang Jawa ya. Itu manis, waduh repot sekali nih ya. Ya kadang-kadang ya pakai obat. Kan ada tuh yang tidak gula pasir tapi ada ya gula, atau kita ganti madu gitu juga. Itu lebih baik. Nah, jadi hati-hati asin. Jadi ibu-ibu atau siapa tahu ibu-ibu punya rumah makan apa tuh, Tegal, warung Tegal, warteg
itu saya kalau mau warteg, saya selalu mencari waktu atau apa cerita, ini mau asinnya dikurangi, tetapi garamnya disediakan. Jadi siapa tahu, jadi kalau toh dia kurang asin, ya bisa nambah sendiri. Tapi kan pribadi, tapi secara keseluruhan nanti masyarakatnya kan tidak keasinan. Masyarakat ini mohon maaf nih, sebetulnya tuh rumah makan apa saja itu lebih suka asin atau ditambah apa tuh ajinomoto kalau zaman dulu ya, micin atau apa. Nah ini mudah-mudahan kalau di rumah malah ibu-ibu sudah tidak bermicin ria atau tidak atau garamnya juga bisa dikurangi, tapi bapaknya jadi makannya di luar. Nah ini bikin repot. Ini harus di sinilah kita diberikan akal, bagaimana supaya sehat. Tidak mudah nih sehat ini. Jadi asin, manis, sama gurih. Gurih ini kan lemak ini gurih. Sebab kalau kita memang manusia ini sebetulnya kan jenis pemakan segala. Nah ini tapi bukan jenis karnivora, pemakan daging bukan loh. Kalau kita lihat giginya kucing itu kan lancip semua, ya kan? Kita kan enggak, kita cuma 4 lancipnya. Alam semesta sudah bercerita, ini kamu bukan jenis itu loh, jenis macan, harimau, kucing, bukan. Juga bukan jenis binatang yang herbivora yang makan rumput. Itu semua anunya gigi-giginya malah tidak punya tidak punya gigi yang lancip taring itu enggak. Jadi malah pada herbivora itu perutnya ada 2, kalau tidak salah begitu. Putaran ususnya barangkali 6 kali. Pada kucing karnivora itu putaran itunya hanya 1 kali, muter terus keluar. Jadi kalau makan makanan daging, kalau kita tanpa sayuran dan sebagainya, hanya daging saja, itu pada manusia kan di antara pemakan pemakan daging dan pemakan rumput, dia di tengah karena dia memakan segala. Itu putarannya 3 kali. Kalau ini 6 kali, 3 kali, ini 1 kali. Jadi kalau dia makan daging itu muternya baru 1 putaran mesti keluar, masih 2 putaran lagi. Nah putaran 2 putaran ini kan busuk sebetulnya. Nah di situ pembusukan pembusukan ini awal dari entah kanker di dalam usus, entah mereka menyerap lemaknya terlalu banyak. Nah ini sesuatu yang hendaknya menjadi pertimbangan akal kita, bahwa zaman dulu itu masih makanannya yang tersedia hanya binatang-binatang, itu pun pada waktu itu harus berburu binatang, kemudian bisa didomestifikasi. Tapi pada waktu itu kan ilmu tentang menanam sayuran, menanam pohon-pohonan dan sebagainya kan juga ilmu pertanahan tidak semaju sekarang. Gurun pasir saja bisa menghasilkan sayuran, buah-buahan yang istimewa zaman sekarang, baik di negara-negara Arab Saudi, di Cina, di mana-mana tempat.
gula darah, dan yang lemah darah kolesterol, yang manis sama gurih. Nah, mungkin yang pahit perlu kita pertimbangkan, yang pahit, karena pahit ini itu antioksidan. Antioksidan itu justru anti pembakaran, oksidasi di dalam tubuh ini. Orang kalau dioksidasi terus kan jadi tua. Tua ini kan karena terpapar oleh oksidasi. Nah, antioksidan itu rupanya di tempat yang pahit. Sebagian besar obat-obat rasanya pahit, benar nggak? Iya. Jadi nenek moyang kita itu kan jamu-jamu pahitan segala itu kan, termasuk kopi itu pahit, tapi itu kopi ini mengandung antioksidan. Hanya masalahnya kalau ada orang-orang masih gula, minum kopinya sebaiknya tidak pakai gula, tehnya juga tidak pakai gula. Nah, ini tidak gampang orang-orang Jawa, kita susah ya Pak. Nah ini, tapi harus kita jelaskan, kita harus berubah. Jadi itu kopi nggak apa-apa, tapi ada orang yang minum kopi itu berdebat, ya nggak boleh. Harus pinter ini, harus ditipisin kopinya ini, ya kan? Kopinya sedikit misalnya, atau dicampur krim misalnya. Tapi mereka yang betul-betul kopi hitam itu relatif sehat, nggak ada masalah. Mau 4 cangkir itu nggak ada persoalan. Jadi saya tidak termasuk menganjurkan untuk tidak minum kopi, nggak boleh. Tetapi ya itu tadi harus pinter saja kurang, masih harus pinter, yaitu kopi pahit. Nah, di samping itu juga ada rasa kecut. Nah, ini 5 rasa harmoni ini harus kita pertimbangkan. Kecut itu misalnya jeruk, minuman jeruk itu sama madu misalnya, atau jeruk saja itu kan sudah manisnya jeruk. Nah itu sebetulnya adalah peluru lemak, tapi itu jadi lemak yang kita tambah. Nanti kalau kita tambah minum jeruk dan sebagainya menurun. Jadi kalau untuk ibu-ibu nyuci itu kan pasti ada jeruk nipisnya atau apa untuk nyuci itu. Nah itu di situ kita harus pinter itu 5 itu sehingga kita bisa memantau tekanan darah tingginya, atau kencing manis, atau lemak kolesterolnya. Ini hal-hal yang penting. Jam berapa nih saya ya? Ini kalau ya, ada tanya jawab ya, baik. Kalau itu tentang olahraga nih, olahraga itu ini masih jam 6.18 sampai 6.30 ya Pak ya? Apa? Berikut akan jawabnya. Baik, berikut akan yang jawab. Jadi olahraga itu 30 menit sehari. Boleh di dalam rumah, tidak harus nyebrang jalan yang ramai ini. Serem saya nyebrang aja kok. Dulu kayaknya waktu muda saya melingkar aja langsung nyebrang. Harus lama gitu untuk seberang ke sana. Waduh, berarti udah tua ini saya. Tapi kok saya masih 47 rasanya.
rumah boleh. Maka kalau rumahnya lagi diperbaiki dalam kamar juga boleh. Ya walaupun kecil ya 1,5 meter, mana kita kebutuhannya paling 2 meter sebut sekali 1 meter ya. Jadi 2 meter 1 meter bisa berolahraga Pak. Dia bolak-balik, ya Pak. Sambil berzikir juga boleh ya kan. Itu kan tentang bagaimana kita mendekatkan diri pada Tuhan, menyebut Allah, menyebut Allah, dan silakan subhanallah, silakan. Nah itu 30 menit. Ini yang kita semoga kita dengan memperhatikan sehat, teratur, terukur berolahraga. Tentu olahraganya jangan sampai ngos-ngosan, ngap-ngapan nggak boleh, atau sakit dada ya enggak, mungkin minum obat. Jadi ngos boleh, ngos juga boleh, tapi jangan ngos-ngosan. Ngap juga boleh, ngap boleh, tapi jangan ngap-ngapan. Cuman memang kalau bisa makin lama ditambah. Betul ya Pak ya? Ini pelatih dari klub Jagung Sehat ini ada di sini. Itu yang patut kita lakukan. Saya rasa kita cukupkan supaya masih punya waktu untuk tanya jawab. Enggak. Pak MC ini yang menunjuk ini. Jadi kita beri kesempatan kepada jemaah Bapak dan Ibu sekalian sebagai pertanyaan, silakan bertanya. Mohon izin dong, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, semua gerakan kita kan undercover otak, sehingga otak istirahat, kita semua jadi istirahat. Tapi kenapa jantung selalu bergerak? Itu siapa yang gerakan dong? Waduh, ini saya di tas ini. Yang kedua, kita semua ini kalau ketemu obatnya sudah berapa? Saya baru 3 itu gula, kolesterol, asam urat. Yang lain ada yang siapa itu yang jelas dok? Kita yang datang sini nggak pernah pakai obat kuat dok. Tetapi apa pengaruhnya yang tadi 3 itu terhadap jantung dok? Kalau ini kontinuitas setiap hari kita minum, apa pengaruhnya terhadap jantung? Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menggerakkan? Ya tentu semua ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam jantung itu sebetulnya terbagi 2. Bilik jantung, atasnya ada serambi jantung. Gitu. Nah, serambi itu ada serambi kiri, ada serambi kanan. Ya kan? Ini saya membayangkan ini kiri saya ya. Jadi serambi kiri, serambi kanan. Lah di serambi kiri itu ada satu titik, itu satu pusat di mana dia selalu berdenyut. Itu ada anunya, dia sel-selnya ini, sel-sel jantung ini punya listrik, punya generator. Jadi dalam diri manusia itu punya generator, namanya S-anode namanya. Jadi di situ sudah pinter dia, kalau 1 menit dia 60 kali Pak. 60 sampai 100. Nah, kalau dia lebih cepat Pak, itu bermasalah. Jadi berdebar. Kalau berdebar didiamkan saja, ini dia capek jantungnya. Kalau capek jantungnya bisa gagal jantung, bisa dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu biasanya rasa berdebar dari biasanya
diberikan obat di puskesmas dan sebagainya, tersedia itu obat-obatan, dokternya tahu itu. Bahkan di Jakarta ini puskesmas saja punya alat deteksi jantung. Itu, jadi itu Pak yang mengatur. Atau dia pelan. Kalau kepelanan, mungkin kita 60 sampai 100. Tetapi kalau kita sampai 50, 40, 50, itu kita nggak bisa jalan Pak. Kelihatan Pak. Tetapi kalau pemain badminton yang kelas dunia, barangkali cukup denyutnya 30-40 itu sudah cukup. Kalau kok denyutnya 40, kok sehat? Nah sehat kok dia pemain bulu tangkis kelas dunia misalnya, kan beda dengan kita. Pada kita kalau sampai 30, 40, 40-an, 50-an ternyata sampai kolak, itu dokter akan masang pacu jantung. Jadi di dalam jantung ini ada penyakit listrik jantung, aritmia, sehingga bahkan ada pacu jantung yang karena jantungnya lemah, maka dia sering timbul. Itu harus dihentikan. Dia bisa mengirim mengirim denyut, mengirim listrik jantung yang berlebih, direct current namanya, sehingga berhenti. Sementara terus jantung mengatur sendiri denyutnya. Ada alatnya, tentu harganya ratusan juta ya, tapi ada dan udah banyak di sini yang dilakukan. Juga dokter bisa melakukan sesuatu upaya di dalam jantung dengan yang modern ini. Itu Pak. Kemudian mengenai yang 3 ini kan macam-macam, berarti kalau Bapak obatnya untuk 3 macam obat itu untuk asam urat, ya artinya ya pengaruhnya menurunkan asam urat. Kalau yang satu misalnya untuk darah tinggi, yang menurunkan darah tinggi, begitu dokter akan mengatur. Tentu kalau asam uratnya bisa diet itu ya pasti nggak perlu obat misalnya. Pengaruh terhadap jantung ya kan itu kan yang diobati kan, kalau asam uratnya tinggi kan bisa kemana-mana termasuk ke jantung juga. Jadi pengaruhnya ya positif mestinya gitu. Jadi nggak apa-apa tiap hari nggak apa-apa, kalau mau mengurangi ya bisa, tapi tanya dokternya. bisa monggo. Oh, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan ada faktor genetik darah tinggi dan dikasih obat darah tinggi sama dokter. Cuma efeknya asam uratnya jadi naik. Karena saya nanya sama dokter, dok, ini setiap saya konsumsi obat darah tinggi ini asam urat saya naik. Kata dokter penyakit dalam, itu memang efek dari konsumsi darah tinggi itu menjadikan asam urat naik. Terus gimana dong kata saya? Ya kata dokternya itu ya dia mah katanya kalau konsumsi obat darah tinggi asam uratnya otomatis naik gitu. Padahal sebelumnya enggak masih normal asam uratnya. Itu gimana cara solusinya dok? Kan obat darah tinggi kan buahnya yang asam uratnya dan minum obat asam urat. Saya rasa banyak cara deh, jangan khawatir. Otomatis kalau konsumsi obat darah tinggi asam uratnya naik gitu. Kalau nggak konsumsi saya normal. Ya, saya nggak tahu. Mungkin tidak pada semua orang begini. Mungkin analisa untuk Bapak memang begitu, tapi tidak semua orang darah tinggi asam uratnya naik. Dan asam urat yang naik, kalau dia jangan takut-takut amat. Ada yang 10 tidak ada rasa apa-apa. Ya ngapain minum obat? Oke kan? Jadi tergantung, tidak harus jumlahnya, tapi ada orang yang ketahanannya
baik cukup untuk tanya jawabnya. Sekarang kita cari orang untuk menjawab pertanyaan dari dokter. Silakan Pak Dokter memberikan pertanyaan terkait materi tadi. Nanti yang jawab akan mendapatkan hadiah. Ya, atau siapa lagi masih ada pertanyaan ibu-ibu belum ada? Oh gitu. Ya. Oh, ada pertanyaan nih Pak. Istiqomah terus.